Tersangka kasus pencabulan santriwati di Jombang, Jawa Timur, Muhammad Subci Azal Sani alias Beci, telah diamankan kepolisian. Petugas kepolisian dari Polda Jawa Timur dan Polres Jombang berhasil menangkap Beci di pesantren Sidikiah, Desa Losari, Ploso Jombang, Jawa Timur. Setelah mengepung ponpes dan mencari tersangka selama 15 jam, akhirnya Beci menyerahkan diri ke polisi. Ia pun langsung dibawa ke Rutan Kelas 1 Surabaya. Selain itu, Ditreskrimum Polda Jawa Timur juga menetapkan 5 tersangka lainnya karena menghalang-halangi proses penangkapan MSAT kemarin. Sebelumnya, berkas tersangka MSAT dalam kasus pencabulan santriwati telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur pada Januari 2022. Dan kasus ini akan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Surabaya. Selain di Jombang, kasus kekerasan seksual juga terjadi di Banyuwangi, Jawa Timur. Anggota Polresta Banyuwangi menangkap Fauzan, pengasuh dan pimpinan pondok pesantren. Fauzan memilih kabur ke Lampung setelah mengetahui dirinya dilaporkan ke polisi. Sedikitnya 6 orang santri melaporkan peristiwa itu ke Polresta Banyuwangi. Modus yang digunakan tersangka adalah tes keperawanan. Kasus pencabulan di Jombang dan Banyuwangi menjadi potret buram kasus kekerasan seksual di lingkungan institusi pendidikan. Sejumlah dugaan kasus pelecehan seksual terhadap santri dan santriwati oleh pengasuh hingga pemilik pondok pesantren terjadi di berbagai wilayah. Lantas, mungkinkah kasus kekerasan seksual anak di institusi pendidikan dapat dihapus? Faktor apa yang menyebabkan kasus ini kerap terjadi? Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, memang semakin hari semakin banyak kasus yang bermunculan ketika korban pun semakin banyak akhirnya mengakui fakta bahwa mereka menjadi korban pelecehan seksual, kekerasan seksual di institusi sekolah, boarding, justru yang berbau keagamaan. Ini memang banyak kasus, tapi yang terbaru dan menjadi perhatian publik adalah tepatnya di Jombang pemirsa, di mana pondok pesantren Sidikiah pemirsa, di tempat tersebutlah di mana banyak sekali korban. Akhirnya semalam pelaku yang juga DPO berhasil ditangkap. Bahkan kasus yang serupa pun terjadi di Banyuwangi. Untuk kasus Jombang dan Banyuwangi sama, pelakunya merasa tidak melakukan kekerasan seksual dan tidak mau ditangkap. Mengapa ini terjadi? Itu akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Dan di studio TV One sudah hadir yang merupakan Komisioner KPAI Mas Jasra Putra. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak Caca. Ya. Selain itu pemirsa, saya juga telah tersambung dengan cendekiawan Muslim Prof. Azur Madi Azra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya, saya juga sudah melihat Kombes Pol Dirmanto, Kabid Humas Polda Jatim. Selamat malam Pak Kabid Humas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga mau menyapa di sini Bapak Nahar yang merupakan Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kemen PPPA. Pak Nahar, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam. Bapak-bapak, mungkin pertama kali saya ingin mengupdate kasusnya dengan Kabid Humas Polda Jatim. Akhirnya ya Pak Dirmanto, pelaku sudah tertangkap ya, dan kemudian setelah mengetahui pengakuan dari pelaku, kenapa dia bersembunyi atau mungkin tidak mau datang ke kantor polisi, tidak mau mempertanggungjawabkan perbuatannya? Apakah sampai dengan hari ini ia merasa tidak melakukan kekerasan seksual padahal korbannya banyak, Pak Dirmanto? Seperti apa? Ya Mbak, baik Mbak. Jadi berdasarkan hasil pemeriksaan, kita melaksanakan banyak pemeriksaan terhadap saksi-saksi maupun saksi-saksi ahli Mbak. Kalau kita lihat flashback ke belakang, kita sudah melakukan upaya-upaya pemeriksaan terhadap saksi-saksi
3 orang ahli pidana, kemudian 3 orang ahli kedokteran, kemudian 2 orang ahli psikologi, kemudian juga 36 saksi ya, yang kita laksanakan pemeriksaan, dan semuanya menyatakan bahwa yang bersangkutan melakukan tindak pidana asusila tersebut, Mbak. Baik, Pak. Jadi Kemudian, sejauh ini korbannya ada berapa, Pak? Korban, Mbak, yang ada di data kami ada sekitar 5 orang, Mbak, di sini ya. Korban yang menjadi kasus asusila MSA di Jombang, Mbak. Baik, Pak, kalau boleh dijelaskan, tapi mungkin saya ingin tidak mau terlalu detail ya, karena ini merupakan kekerasan seksual. Sebenarnya pelaku ini melakukannya itu di mana, Pak? Apakah di luar pondok pesantren, ataukah juga di dalam pondok pesantren? Semuanya hasil pemeriksaan di dalam wilayah pelosok tersebut, Pak, ya, di dalam ponpes pelosok tersebut. Oke, Pak, sebenarnya saya ingin mengklarifikasi dulu ya, berdasarkan cross-check pengakuan pelaku bahkan juga korban. Karena kan memang di sini pelaku merasa difitnah, tidak melakukan perbuatannya. Sementara kalau dari pengakuan korban yang sudah viral di media sosial, tidak hanya pemerkosaan, bahkan ada pemukulan, ada orang suruhan juga. Seperti apa, Pak? Ya, Mbak, jadi baik, Mbak. Nanti kita lihat di persidangan ya. Nanti persidangan kan bisa kita lihat mana yang benar, mana yang salah. Fakta persidangan akan membuktikan hal ini. Yang jelas polisi bertindak secara profesional dan proporsional. Kita selalu mengedepankan unsur-unsur humanis di situ, Mbak. Ya, komunikasi itu terus kita jalankan, terus kita lakukan ya. Agar kasus ini bergulir dengan aman, dengan baik, mengingat pertimbangan-pertimbangan di mana bahwa pengikut atau jamaah dari pondok pesantren itu cukup banyak, sehingga kita mereduksi atau melakukan upaya agar tidak terjadi gesekan, benturan atau korban-korban lain dalam penanganan kasus ini. Demikian, Mbak, mungkin. Pak Dirmanto, saya juga sedikit penasaran di sini, publik juga penasaran. Sebenarnya awal dari tindak kekerasan seksual ini adalah ketika pelaku mengklaim bahwa dirinya punya kesaktian, bahkan punya klinik metafakta. Nah, klinik itu di mana, Pak? Di dalam lingkungan pondok pesantren atau seperti apa sih klinik ini? Ya, jadi Mbak, kami sampaikan bahwa nanti kita buktikan di persidangan saja, biar nanti tidak bias informasi-informasi yang berkembang. Namun demikian kita sudah melakukan upaya-upaya untuk pemeriksaan ya, semua yang membuktikan bahwa saudara MSA ini betul-betul pelaku cabul terhadap beberapa santri yang ada di sana. Demikian, Mbak. Baik, mungkin saya ke Pak Nahar, di mana pihak dari kementerian ini kan juga sudah melakukan pendampingan untuk kasus ini. Pak, tapi yang jadi miris, Pak, bahwa ternyata Pak Nahar, peristiwa pemerkosaan ini, pelecehan dan juga pencabulan, kekerasan seksual lah istilahnya, dilakukan di dalam tempat institusi pendidikan ini, Pak. Ini seperti apa sih? Kenapa bisa terjadi dan berlangsung lama? Adakah pembiaran? Iya, ini yang menjadi concern kita ya, bahwa semua lingkungan di mana khususnya anak gitu ya, itu harus berada dalam lingkungan yang ramah, lalu kemudian juga bisa diantisipasi hal-hal yang termasuk adalah terjadinya kekerasan seksual. Nah, dengan demikian maka kita mengenal bahwa lingkungan yang ramah bagi anak itu harus dibentuk baik dari dalam rumah, lalu kemudian di masyarakat. Di masyarakat itu ada sekolah, ada tempat pendidikan dan lain-lain. Nah, itu harus diwujudkan. Oleh karena itu maka sistem itu harus dibangun, memastikan bahwa dari mulai anak diberikan pemahaman tentang hak-haknya, lalu kemudian guru, lalu kemudian pengasuh juga diberikan cara bagaimana dia memberi pengajaran, mendampingi anak selama di tempat-tempat sekolah itu dengan pengalaman dia mendampingi dengan sebaik-baiknya, tidak mengarah ke misalnya ke perlakuan kekerasan dan hal-hal lain. Izin Pak Nahar, mohon maaf saya potong.
saya ingin tahu kalau dari penelusuran dari pihak kementerian, sebenarnya Beki ini punya kapasitas apa di pondok pesantren? Ngajarkah dia? Masuk susunan kepengurusankah? Iya, dalam catatan kami tentu di 2018 kami mencatat ada beberapa hal yang terus kami pantau ya. Pertama adalah bahwa ada laporan kejadian seperti ini di lingkungan pondok pesantren. Lalu kemudian juga ada indikasi bahwa korbannya adalah anak gitu ya. Dari situ lalu kemudian beberapa laporan itu kemudian dihentikan dan terus berproses sehingga pada 2019 ada laporan oleh orang yang berusia 19 tahun. Lalu kemudian dari proses itu kemudian diketahui ya ada korban, lalu kemudian ada pelaku. Nah, dugaan pelaku inilah kemudian mengarah ke MSA. Nah, dari situ tentu kita ingin mengetahui ya posisinya. Posisinya ya tentu bahwa yang bersangkutan adalah sebut saja misalnya dia mengelola bagian dari pihak yang mengelola pondok pesantren tersebut karena dia adalah buta gitu ya, pemilik pondok. Nah, dari situ kemudian bahwa anak-anak ini kan berada di dalam hubungan antara mereka, tentu hubungan antara pengelola termasuk ya peran sebagai pengasuh dan otomatis hubungan itu lalu kemudian tadi yang dijelaskan oleh Pak Dikman bahwa ada kejadian-kejadian seperti itu di dalam. Baik, mungkin saya kembali ke Pak Dirmanto. Pak Dirmanto ini kan pelaku sudah ditangkap. Nah, apa lantas yang akan berlanjut dari kasus ini? Apakah juga secara kepengurusan ini akan diaudit? Bagaimana kemudian proses belajar mengajar? Mengingat bahwa izin pondok pesantren sudah dibekukan ya Pak ya. Proses belajar mengajar masih berlangsung atau bagaimana Pak? Ya Mbak, jadi kemarin kami di sana waktu melakukan upaya paksa memang terlihat di sana proses belajar mengajar masih berlangsung. Namun demikian setelah ini dibekukan tentunya kami akan berkoordinasi terus dengan pihak Kemenak atau pihak-pihak terkait yang terkait dengan perizinan dan operasional pondok tersebut. Kami akan mendampingi sampai dengan proses ini bisa berjalan dengan baik. Baik itu proses persidangan, kemudian juga proses adanya pembekuan daripada pondok pesantren tersebut. Kami mengucapkan banyak terima kasih tentunya kepada semua stakeholder, khususnya Pak Pangdam 5 Brawijaya yang kemarin telah membantu kami untuk menurunkan personelnya termasuk dari Korem 082 Chandra Capta Yuda Jaya. Di sana kita banyak dibantu. Demikian mungkin Mbak yang mau saya sampaikan. Baik Pak, apakah polisi juga masih berjaga Pak di sana? Apakah ada upaya perlawanan di sana Pak? Seperti apa? Jadi berdasarkan pertimbangan yang ada pada kami untuk menjaga situasi di sana agar tetap kondusif, kami tetap ya Mbak untuk melakukan penjagaan di sana. Masih ada sekitar 1 kompi di sana, kompi Brimob. Kemudian dibantu juga oleh Polres di sana, Polsek di sana untuk melakukan patroli terus di wilayah situ. Sehingga betul-betul situasi di wilayah tersebut bisa aman, kondusif, dan tidak ada gangguan maupun hambatan yang ada di wilayah tersebut. Demikian Mbak Caca. Terima kasih Kombes Pol Dirmanto, Kabid Humas Polda Jatim. Mungkin sesaat lagi pemirsa saya akan tanyakan hal ini kepada Prof. Azumadi Azra, bahkan juga Mas Jasra Putra bahwa kok bisa ya institusi pendidikan keagamaan yang harusnya di mana orang tua ini merasa tempat ini adalah paling aman karena pengajarnya, pengasuhnya, pimpinannya adalah kan pemuka agama. Tapi ternyata tidak. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.